Ya, kita akan bersama-sama mengawali di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami diberikan kesehatan, kami juga diberikan kemampuan untuk terus boleh belajar dan memahami kebenaran firman-Mu. Bapa, hadirlah dan berkata-katalah dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, bahan kita malam hari ini terambil dari Matius yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan bukan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, saudara-saudara, bahasan kita berbicara tentang baptisan Yesus. Nah, kalau kita ini bahan saya kok ya. Ya, sorry. Ini ada sedikit hambatan saya. Bahan saya soalnya di HP yang satu. Nah, bahan kita berbicara tentang Yesus yang dibaptis. Nah, saudara, memang ada sedikit kesulitan bagi saya atau mungkin juga bagi kita di dalam mencoba belajar Alkitab secara perikop. Sebab ada hal-hal tertentu yang perikop sebelumnya juga berbicara tentang baptisan. Bedanya di sini hanya ada ungkapan yang menyampaikan bahwa baptisan yang dilakukan Yohanes itu yang perikop sebelumnya tentang baptisan pertobatan bagi umat. Nah, bagian perikop ini berbicara tentang baptisan yang dilakukan Yohanes terhadap Yesus Kristus. Nah, saudara, saya ingin sedikit kembali ke kata-kata atau pengertian baptisan. Baptis dari kata Yunani baptiso yang berarti membenamkan atau menenggelamkan. Nah, baptis dikenal sebagai sakramen inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dari dosa. Baptisan juga melambangkan kematian bersama dengan Yesus. Nah, ritual baptisan ini dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah saya tetap kembali ke berita-berita sebelumnya. Next step. Berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah tentang
bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Saudara, tentunya berita ini mengajak umat untuk menyadari tentang dosa-dosa mereka. Umat tentunya juga diajak untuk merespon dengan memberi diri mereka dibaptis untuk pengampunan dosa mereka. Next. Pertanyaan, mengapa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Nah, saudara, pertanyaan ini juga seringkali muncul pada pemimpin gereja mula-mula. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan tentang pertobatan, sedangkan tentunya menjadi pertanyaan, apakah Yesus memang harus bertobat? Apakah Yesus seorang yang berdosa? Saudara, tentunya dalam bagian ini kita mengungkapkan bahwa Yesus tidak berdosa dan tanpa dosa. Tetapi pertanyaan yang klasik yaitu baik di gereja mula-mula maupun di sepanjang gereja atau abad bertanya, mengapa Yesus merelakan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Saudara, dalam gereja perdana ada sesuatu ungkapan, ini bukan kebenaran ya, ungkapan yang mengatakan kira-kira untuk dugaan untuk menyenangkan hati Maria. Nah, kita bisa beralih lagi ke hal-hal yang membawa kita pada pertanyaan baptisan Yesus. Nah, saudara, baptisan yang dipertanyakan kenapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita melihat kira-kira latar belakang penulisan Injil Matius ini punya kepentingan untuk gereja di zaman itu yang pada umumnya sasarannya adalah orang-orang Yahudi. Saudara, tentunya kita berbicara dari segi Injil Matius, bukan segi Injil Markus. Kalau Markus berbicara secara konteks, apa yang terjadi secara nyata itu yang dicatat. Tetapi Matius mencoba menulis untuk kepentingan gereja dan untuk kepentingan umat yang mayoritas boleh dikatakan orang-orang Yahudi. Sehingga di dalam bagian ini kalau kita boleh berbicara bahwa Injil Matius lebih banyak berbicara tentang Yesus dari segi kemanusiaannya. Nah, saudara, tentunya nanti ada hal-hal tertentu yang kita bisa mencoba untuk berdiskusi kira-kira kenapa toh Matius ini berbicara agak berbeda dari yang lain. Nah, saudara, kita ambil contoh di dalam poin yang kedua dulu. Pada usia 12 tahun, Yesus menemukan hubungannya yang unik dengan Allah. Nah, saudara, dalam kisah itu dikisahkan bahwa di usia 12 tahun, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem. Sebagaimana ritual yang biasa diikuti oleh anak-anak berusia 12 tahun, maka tidak terkecuali Yesus pada waktu itu juga hadir. Tetapi pada waktu mereka berjalan kembali ke Nazaret, mereka tidak menjumpai Yesus di tengah-tengah perjalanan dan mereka harus kembali ke Yerusalem. Alkitab mengatakan pada hari ketiga mereka bertemu dan Maria mengatakan, "Anakku, mengapa engkau menyusahkan aku dan bapakmu?" Atau menyusahkan kami. Tetapi jawaban yang unik yang Yesus sampaikan adalah, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku wajib di dalam rumah Bapakku?" Saudara, Alkitab tidak menceritakan banyak hal tentang
ungkapan yang disampaikan Yesus. Maria juga sekedar dikatakan menyimpan perkataan itu di dalam hatinya. Tetapi saudara-saudara, ada hal-hal yang dari bacaan-bacaan yang mengungkapkan kira-kira Yesus menemukan hubungannya yang unik dengan Allah Bapa. Sehingga ungkapan itu disampaikan, aku wajib di dalam rumah Bapakku. Di dalam ayat yang ke-52 dari pasal kedua Injil Lukas dikatakan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Nah, saudara, memang ada bagian-bagian yang Alkitab tidak mengisahkan tentang usia 13 sampai dengan 30 tahun. Selama lebih kurang 18 tahun, Alkitab tidak menceritakan bagaimana menyangkut kehidupan Yesus pada waktu itu. Tetapi ada beberapa cerita-cerita yang memberikan satu masukan bahwa Yesus mengerjakan tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukannya, yaitu sebagai seorang yang mengerjakan hal-hal menyangkut kehidupan pertukangan kayu. Bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf selama ini. Dan Alkitab juga tidak pernah mencatat apakah zaman itu, setelah itu Yusuf masih hidup atau tidak. Tetapi kemungkinan Yesus melakukan tanggung jawab menggantikan tugas yang selama ini dilakukan oleh Yusuf. Hal yang ketiga, kita bisa mengatakan munculnya Yohanes Pembaptis. Di dalam bacaan-bacaan kita, Injil Matius mengatakan bahwa orang berduyun-duyun datang dari Yerusalem ke seluruh Yudea dan seluruh daerah di sekitar Yordan. Suatu gerakan kerinduan daripada umat kepada Allah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa gerakan itu apakah secara otomatis kesadaran umat datang untuk mendengarkan firman Tuhan, ataukah gerakan itu justru terjadi pada waktu Yohanes menyampaikan berita tentang pertobatan. Yohanes menyampaikan firman Tuhan yang begitu keras dan menegur umat. Alkitab tidak bercerita tentang kondisi semacam itu. Tetapi yang pasti adalah dikatakan bahwa orang banyak berduyun datang untuk mendengarkan firman. Tambahan kata-kata, sambil mengaku dosanya, mereka bertobat dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Nah, saudara, tentunya itu yang dimanfaatkan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Kita bisa berbicara next, yang keempat. Nah, kesempatan inilah yang kira-kira disadari oleh Yesus untuk datang. Tentunya kita tidak berbicara tentang kesadaran Yesus akan dosanya yang membutuhkan pertobatan. Tetapi Yesus menyadari bahwa ia harus mewakili semua umat manusia yang berdosa, dan dia harus menjalani jalan yang ditempuh oleh manusia. Di dalam ungkapan ini kita juga bisa mengatakan bahwa Yesus tahu bahwa ia harus menyamakan dirinya dengan manusia yang sedang mencari Allah. Artinya kita bisa mengatakan bahwa Yesus tidak datang secara aneh-aneh atau sesuatu yang berbeda, tetapi dia datang sebagaimana umat manusia secara umum datang untuk mencari Allah. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8 kita bisa mencoba memperhatikan bahwa Paulus mengungkapkan bagaimana ia mengosongkan dirinya
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan di dalam ayat 8 dikatakan, dalam kondisi merendahkan dirinya, ia taat sampai mati. Nah, setelah kondisi semacam inilah yang kita kira-kira bisa mencoba melihat bagaimana Matius itu mencoba memberikan kutipan, atau bukan kutipan, mencoba menyampaikan dari sisi kemanusiaannya. Kata-kata poin yang keempat ini tentang dia mencoba untuk mewakili umat manusia yang berdosa, menyamakan dirinya dengan umat yang sedang mencari Allah. Di sini menyatakan bahwa Matius memang mencoba menyoroti dari segi kemanusiaan. Ada satu atau dua kutipan ayat yang cukup menarik dalam kehidupan saya dalam mempersiapkan ini. Di dalam masa itu ada orang-orang atau umat Yahudi yang merasa resah, gelisah di dalam mereka menjalankan ritualnya. Sebab ada beberapa sinagoge yang punya satu pandangan bahwa ritual itu tidak akan membawa manfaat apapun dalam kehidupan umat. Sehingga mereka yang selama ini terbiasa bahwa sebagai orang yang berdosa, mereka harus datang, membawa korban, mempersembahkan untuk pengampunan dosa, tetapi beberapa imam di sinagoge menanggapi bahwa ritual itu sama sekali tidak punya makna. Nah, sehingga justru bagian ini dimanfaatkan oleh Matius untuk mencoba mengangkat yang penting di tengah-tengah kehidupan umat itu adalah bagaimana sikap kita terhadap sesama. Saling mengampuni sebagai satu sikap yang dituntut atau diharapkan terjadi di tengah-tengah kehidupan umat. Nah, salah satu kutipannya terdapat di dalam Injil Matius pasal 16 tentang pengakuan Petrus terhadap Yesus. Pada waktu orang banyak mempertanyakan tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah pelayanannya, Yesus mulai tanya, menurut mereka siapakah anak manusia ini? Ada yang mengatakan engkau Elia, engkau salah satu nabi. Tetapi Yesus bertanya, menurut kalian siapakah anak manusia ini? Nah, ungkapan yang disampaikan oleh Petrus mengatakan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kata-kata Yesus kemudian berkenaan dengan itu, dia mengatakan bahwa di dalam ayat 19, dia mengatakan bahwa apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Setelah ungkapan itu, seorang penafsir memberikan satu jawaban bahwa Matius berusaha untuk mengangkat kehidupan manusia yang resah, menenangkan mereka. Dengan satu kata-kata bahwa kuasa itu juga diberikan kepada manusia, bukan hanya sekedar kepada Yesus. Nah, ini tentunya kita mencoba untuk belajar secara kritis, tidak mencoba salah menanggapi, tetapi ini berbicara latar belakang sejarah penulisan Matius, bagaimana dia mencoba untuk menenangkan umat yang sedang resah di zaman itu. Oh, kamu tidak usah takut. Misalkan kutipan yang lain di dalam Matius 9 ayat 8, tatkala orang lumpuh itu disembuhkan, dikatakan orang banyak itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah yang memberikan kuasa kepada manusia. Di dalam Alkitab terjemahan lain ini kita hanya menjumpai kepada manusia, tetapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab bahasa Inggris, di sana dikatakan kepada manusia-manusia, mens, tapi jamak di situ. Atau kalau kita mencoba memperhatikan di dalam
bahasa aslinya kita akan menjumpai bahwa apa yang diungkapkan di situ adalah juga jamak. Jadi Matius berusaha untuk menyampaikan bagaimana pada waktu itu dia mencoroti kehidupan Yesus ini dari segi manusianya. Sehingga di dalam ungkapan yang disampaikan kenapa Yesus mau dibaptis. Sekali lagi bukan dia selaku anak Allah yang Maha Kudus. Tetapi dia disoroti sebagai manusia yang sama seperti umat yang lain yang sedang mencari Allah. Kita berbicara bedanya tadi bahwa bukan karena dia sadar akan dosanya dan membutuhkan pertobatan, bukan itu. Tetapi dia mengambil seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, bagaimana dia menyamakan dirinya dengan manusia, mengosongkan dirinya, bahkan merendahkan dan taat sampai mati. Nah, di dalam poin yang kelima ada ungkapan yang dalam ayat yang terakhir dari bacaan kita. Di sana dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah ayat yang ke-17 ini kutipan dari dua ayat perjanjian lama. Yang pertama yaitu inilah anakku yang kukasihi adalah kutipan dari Mazmur 2 ayat yang ke-7. Yang berbicara, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, kepadanya lah aku berkenan, kutipan dari Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, saudara, ini sangat-sangat singkat persiapan saya. Mungkin kita bisa saling bertukar pikiran juga. Di sini tadi ada Pak Lukas, ada Pak Sujud. Tadi Pak Sujud mengatakan ada Pak Anton segala ya. Saya tidak bisa lihat di sini. Nanti bisa saling melengkapi. Mari saudara-saudara kalau kita mencoba untuk saling bertukar pikiran. Ada Pendeta Daniel juga, Pak, ini. Oh iya, mari Pak Daniel. Ada teman-teman yang lain. Mari saudara, mungkin ada pertanyaan bisa langsung. Ini modelnya di unmute ya, nanti di mute sendiri bagi yang ingin atau angkat tangan. Kalau mau bertanya atau memberikan komentar nanti bisa mic-nya itu bisa di off on-kan lagi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung langsung bisa bertanya atau memberikan komentar. Kami persilakan. Jadi kalau mungkin dari saya dulu, jadi kalau dari Pak Peter tadi memang Tuhan Yesus itu tidak berdosa Pak ya, dan tidak melakukan kesalahan sebenarnya. Iya. Jadi beliau mau dibaptis sebenarnya untuk keberpihakan ke manusia yang berdosa. Mungkin itu Pak ya. Jadi manusia berdosa dalam rangka dia memulai karyanya, karena baru setelah itu baru berkarya Pak ya. Jadi sebelumnya kan. Iya, setelah dibaptis ini dia baru puasa 40 hari 40 malam di padang gurun itu, setelah itu baru berkarya dia. Ya, artinya dia mempersepsikan juga dari Yohanes Pembaptis semua orang harus bertobat dulu. Nah, ini Tuhan Yesus kelihatannya merendahkan diri. Tadi Pak Peter juga mengarahkan ke sana juga.
sama dengan manusia yang lain. Cuman bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia memang berusaha untuk menyamakan dengan posisi manusia yang berdosa itu. Iya. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin orang punya tanggapan bahwa selama ini baptisan yang diterima Yesus bukanlah baptisan yang sama. Misalkan kalau umat berbicara tentang baptisan yang diterima oleh mereka melalui Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan, sedangkan ada tanggapan yang mengatakan bahwa harusnya Yesus baptisannya lain. Nah, tetapi pada waktu kita berbicara secara nalar, secara logika, yang baptis sama. Masa Yohanes Pembaptis punya dua cara pembaptisan? Oh, ini dia tahu Yesus adalah yang diutus oleh Allah, lalu baptisannya lain. Nah, logikanya tidak gitu. Logikanya dilakukan dengan baptisan yang sama, yang tidak berbeda. Tetapi dari sisi Yesus bahwa dia mau dan rela untuk menerima baptisan yang sama dengan cara yang pandangan seperti tadi. Menyamakan dirinya dengan manusia yang sedang mencari Allah, bahkan menyamakan dirinya dengan kondisi, dalam tanda petik, orang yang sedang membutuhkan pengampunan dari Allah, sekalipun dia tanpa dosa dan tidak berbuat dosa. Ya, mungkin ada yang mau komentar, saya persilakan. Langsung mic-nya dibuka dan bisa bertanya. Sambil menunggu Pak Peter, tadi sini kan ada dua pihak ya, yang kalau kita lihat itu Yohanes Pembaptis sendiri dan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita perhatikan dalam perikop ini, sepertinya kalau posisinya memang beda. Dari Yohanes Pembaptis itu tahu tentang siapa Yesus, dan dia kelihatannya menolak ya untuk membaptis Yesus gitu. Tapi Tuhan Yesus tadi kelihatannya bersikeras bahwa dia harus dibaptis gitu. Iya. Jadi saya memang mencoba untuk mencari jawaban dari kata-kata ayat itu supaya genaplah seluruh kehendak Allah. Nah, secara jujur tidak menemukan kata-kata jawaban itu. Kira-kira apa toh yang mengatakan supaya genaplah seluruh kehendak Allah itu? Mungkin ada teman-teman yang mau membantu memberi jawaban. Ya, mungkin silakan yang lain, mungkin dari Pak Anton atau Pak Lukas atau Pendeta Daniel ingin menambahkan. Ya, Pak Anton suaranya. Halo, Pak. Ya, silakan. Ya, mari Pak Anton. Ya, tidak menjawab pertanyaan tadi, tapi mau nambah aja, Pak. Iya, Pak. Pertama-tama kan Yohanes Pembaptis itu tidak merasa layak, jadi menolak. Mestinya kan Yohanes yang dibaptis oleh Yesus katanya, toh. Tapi kemudian Tuhan Yesus itu memaksakan diri untuk dibaptis. Dengan maksudnya bukan karena dia berdosa, karena baptisan Yohanes kan baptisan pertobatan karena dosa. Tapi ada dua hal yang saya lihat. Yang pertama, orang Yahudi itu kan mengaku anak Abraham. Dengan mengakui anak Abraham, mereka ngapa-ngapain saja, melakukan yang tidak baik pun pasti selamat. Mereka sudah tahu baptisan Yohanes, tapi mereka tidak mau dibaptis karena sudah cukup jadi anak Abraham, begitu ya. Yang perlu dibaptis adalah orang-orang yang dari luar Yahudi. Nah, di sini Tuhan Yesus mau memberikan teladan bahwa
orang Yahudi pun harus dibaptis karena mereka itu orang berdosa. Tapi sebetulnya bukan karena Yesus berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi dia ingin mengajak, memberi contoh bahwa orang Yahudi pun patut dan wajib untuk menerima baptisan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, baptisan Yesus itu adalah tanda. Tanda di mana hari-hari yang Yesus nantikan untuk mulai berkarya itu dimulai gitu ya. Jadi setelah Tuhan Yesus berusia 30 tahun, pasti dia menanti-nanti kapan mulai. Dan itulah pada akhirnya Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi sebuah tanda yang diberikan oleh Allah kepada Yesus untuk memulai karyanya. Jadi itu mungkin tambahan saja Pak, tapi tidak menjawab pertanyaan tadi gitu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Jadi memang ada pertanyaan secara pribadi saya. Jadi mulai kapankah baptisan itu terjadi ya? Kalau secara ritual sepertinya kita melihat bahwa sejak Yohanes Pembaptis, tetapi seperti tadi yang dikatakan Pak Anton bahwa sebenarnya bagi orang-orang Yahudi, kecuali mereka merasa keturunan Abraham tidak merasa perlu dibaptis. Tetapi kalau kita lihat secara bentuk-bentuk simbol, pertobatan yang selama ini dilakukan oleh orang Yahudi, misalkan memberikan abu, tidur di tempat sebagai satu bentuk perkabungan, itu seperti Daud itu kan lambang-lambang pertobatan yang mereka miliki. Misalkan ngambil contoh, ada salah satu buku yang mengatakan misalkan Naaman yang mencelupkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan, itu sebagai satu simbol penyucian atau baptisan di dalam Perjanjian Lama. Nah, memang tidak pernah ada sesuatu ungkapan yang jelas apakah di PL ada baptisan, tetapi secara ritual nampaknya memang dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Silakan mungkin dari yang lain, Bu Fari. Pak Lukas, Pak Daniel, Pak Sujud. Pak Peter, saya mau nanya dikit. Mari Bu Fari. Kan kalau tadi dibilang kan ya, kalau baptisan yang dilakukan Yohanes terhadap Yesus sebelum Yesus dibaptis lah, itu kan baptisan pertobatan ya Pak, kayaknya ya. Nah, terus waktu Yesus dibaptis itu kemungkinan kita nggak tahu ya, itu kan harusnya bukan baptis pertobatan ya Pak, karena Tuhan Yesus itu kan nggak mungkin bertobat ya ceritanya. Nah, ya kan nggak mungkin bertobat gitu ya, kan dia tidak berdosa gitu ya. Tidak perlu bertobat. Cuman mungkin tadi yang dijelasin Pak Peter, mungkin dia dibaptis karena dia sebagai manusia gitu ya. Jadi kapasitasnya sebagai manusia gitu. Dan memberi contoh atau sebagainya lah. Nah terus yang jadi pertanyaan saya, lah kalau sekarang ini, zaman sekarang, itu kan baptisnya itu baptis percaya ya Pak? Iya. Iya. Nah, kenapa kita tuh ada baptis pertobatan nggak sih? Gitu loh Pak.
kok berubah gitu ya. Kan kayaknya semakin zaman sekarang itu maksudnya banyak hal yang berbeda ya. Contohnya cara baptisnya aja lah juga gitu kan banyak ya sekarang tuh baptis tuh ya macam-macam gitu ya Pak ya. Ada yang baptis selam lah, baptis inilah gitu ya. Nah itu semuanya sebenarnya baptis percaya atau baptis tobat gitu loh Pak. Jadi bikin kita agak bingung juga gitu ya. Mungkin bisa dijelasin ya Pak. Makasih Pak. Iya. Jadi kalau berbicara tentang baptisan, ini kan pertanyaannya bukan ke Yesus lagi ya Bu, ke sekarang ya. Ya, ya. Jadi baptisan sekarang itu kan kita karena kita percaya, kita bertobat, lalu kita dibaptis. Jadi kita di zaman ini kan baptisannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, satu baptisan di mana kita dimasukkan di dalam karya Allah, di dalam Anaknya dan di dalam Roh Kudus gitu. Jadi cara yang dilakukan memang beda gitu toh. Ada yang percik, ada yang selam. Nah, tetapi intinya kan berbicara tentang percaya, mereka bertobat, lalu mereka dibaptis. Jadi sebenarnya kalau berbicara cara baptisannya atau intinya kan tidak berbeda Bu. Cuma di dalam baptisan Yohanes Pembaptis itu kan tidak ada pakai nama siapa-siapa kira-kira ya. Saya sempat mencoba berpikir apakah baptisan itu di dalam nama Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi tidak ada satupun bukti yang mengatakan itu gitu loh. Iya, betul. Ya, kemungkinan besar mereka percaya, bertobat, mereka dibaptis gitu aja. Tetapi sejak zaman gereja atau sejak Yesus memerintahkan bahwa baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gereja melakukan baptisan di dalam nama itu. Sehingga gereja apapun yang sudah melakukan baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baptisan itu dianggap sah dan tidak harus diulangi baptisannya. Itu bagi pengakuan kita GKI, tetapi ada gereja yang tidak mau terima itu. Kalau tidak diselam, mereka menganggap baptisannya belum sah sehingga disuruh ngulang. Nah, mungkin ada yang mau melengkapi pertanyaan Bu Fari. Anton dulu apa saya? Ya, boleh. Ya, saya kira baptisan itu menandakan tentang pertobatan orang yang sedang aku percaya. Kita kan ditanya dulu toh, bagaimana jawab saudara? Ya, dengan segenap hati. Berarti kita percaya dan pasti sudah ada pertobatan gitu, ya. Lalu yang macam-macam cara, kalau kita GKI bukan menekankan caranya, tapi makna. Jadi makna baptisan itu sendiri. Jadi selama seseorang dibaptis dengan cara apapun, tetapi dengan nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sudah kita terima sebagai baptisan yang sah. Jadi saya kira itu tambahan saya. Makasih Pak Lukas. Ya, dari saya mungkin menjawab dulu yang pertanyaan yang tadi ya. Kenapa Yesus dibaptis? Memang saya tidak menjawab dari Injil Matius, tapi mengambil referensi dari Injil Yohanes. Jadi di ayat Yohanes 1, 31 sampai 33 itu mengatakan, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Ini Yohanes maksudnya. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Jadi, kalau dari kesaksian Injil Yohanes, kira-kira mau menjelaskan bahwa Yohanes sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, bahwa Yesus memang harus dibaptis oleh dia sebagai sebuah tanda, karena dia harus melakukan baptisan terhadap Yesus supaya tanda merpati turun dari langit itu terjadi. Tetapi agaknya kalau kita mencoba membaca dari Matius, kalau mau dibikin cerita begitu ya, berarti Yohanes waktu itu lupa, karena itu Yesus mengingatkan, ini untuk menggenapkan kehendak Allah. Jadi tanda itu yang harus digenapkan. Karena itu muncul kalimat itu, ya. Dan itu referensi dari Yohanes 1 ayat 31 sampai 33. Terus kalau bicara tentang baptisan, memang tentang cara itu selalu menjadi persoalan, ya. Tentang cara baptisan, apakah baptisan itu dengan pertobatan. Betul, saya setuju dengan Pak Peter, Pak Anton, bahwa ketika seorang dilihat dari kesaksian Alkitab begitu ya, baik di dalam Kisah Para Rasul ataupun selanjutnya, surat-surat, itu kita menemukan bahwa setiap orang yang meminta dirinya dibaptis itu selalu menunjukkan bahwa mereka bertobat. Karena itu baru dibaptis. Ya, mereka bahkan ada yang dikatakan satu kumpulan itu, keluarga itu sudah menerima Roh Kudus, lalu Petrus bilang, "Lah ini mereka sudah terima Roh Kudus, masa yang nggak dibaptis?" Begitu ya. Artinya bahwa baptisan itu bukan sebagai sebuah syarat untuk pertobatan atau syarat untuk menerima Roh Kudus, tetapi baptisan itu sebuah tanda yang diberikan secara fisik begitu, supaya orang memiliki keyakinan bahwa aku telah membenamkan diriku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, begitu ya. Nah, itu memang baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa murid, baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, agaknya ketika awal-awal gereja mula-mula itu tidak menggunakan formula ini, karena mereka masih memberitakan tentang Yesus sebagai bagian yang penting, yang utama. Jadi formula baptisan mereka juga membaptis dalam nama Yesus, begitu. Bahkan ada yang kemudian dibingungkan dengan baptisan Yohanes tentang pertobatan dan banyak hal begitu ya. Tapi kemudian gereja dalam perkembangannya mengingat kembali perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa membaptis itu ya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, tentang air atau bagaimana, coba lihat sebentar tadi di dalam mana ya, Ibrani 6 misalkan, Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Sebab itu mari kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangan penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan pada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Jadi ternyata gereja mula-mula juga sudah diributkan dengan berbagai pembaptisan. Ada banyak macam cara baptisan, terus mereka juga beberapa bertentangan, ada yang menganggap yang sah begini, yang sah begitu. Ya, tetapi Paulus sendiri, saya membaca dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2, itu lebih, kita baca aja. Ya, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2. Dituliskan seperti ini. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi jelas ini tidak ditenggelamkan dalam artian seluruh badan basah. Tetapi bangsa Israel yang mengikuti Musa itu kena percikan air dari laut yang tengahnya kering, gitu ya. Awan berarti juga ada percikan air yang turun ke atas mereka. Jadi kalau menurut Paulus dalam surat Korintus ini, baptisan secara percik itu bahkan lebih
dalam perjanjian lama dianggap sah. Karena pengikut Musa itu semua dibaptis dalam awan dan dalam laut, tapi tidak mereka tenggelam dengan badan yang basah. Gitu ya. Tapi itu dipakai kalimat dibaptis. Jadi kita bisa lihat sedikit di situ. Betul, saya setuju, bukan soal cara. Karena Tuhan Yesus sendiri, kalau kita perhatikan, tidak memberikan cara-cara khusus tentang baptisan dengan air. Yohanes malah mengingatkan, aku membaptis dengan air, tapi yang datang itu nanti membaptis dengan Roh Kudus. Dan kalau dibaca di Yohanes 4 ayat 1-3, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, lalu ada catatan di ayat kedua, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jadi kalau kita lihat referensi dari Yohanes, seolah-olah Tuhan Yesus sendiri tidak mempermasalahkan soal baptisan dengan air itu, karena dia sendiri tidak melakukan baptisan. Tapi memang betul sih Yohanes mencatatkan supaya tegas bahwa Yesus membaptis dengan Roh Kudus, bukan dengan air. Begitu. Gambaran yang bisa saya bagikan tambahannya. Ya, terima kasih Pak Lukas dan Pak Anton. Makasih. Mungkin ada yang mau nambah? Pak Daniel, Pak Sucut. Pak, kalau baptisan itu kan sekali ya Pak ya? Kali. Sekali ya, benar. Baptisan cukup sekali, Bu. Nah ya. Pertobatannya berkali-kali. Enggak, maksudnya kan kalau di tempat, ya ini yang kita dengar ya, zaman sekarang balik lagi, itu kan kadang orang sudah dibaptis, nanti pindah gereja lain tuh dibaptis lagi gitu ya Pak. Cuman ya itu sering saya yang tidak mau terima baptisan percik itu, Bu. Oh, cuman kadang kalau saya tanya, kok dibaptis lagi? Kan sudah dibaptis gitu. Baptis itu pertobatan. Namanya pertobatan, mungkin orang itu tadinya udah dibaptis, udah bertobat, terus dosa lagi, bertobat lagi. Saya jadi, kan ada yang jawab seperti itu gitu loh Pak. Makanya tadi saya sempat nanya, itu percaya dan bertobat kan harusnya satu kesatuan ya, benar ya. Cuman kadang-kadang ada yang membaptis berulang-ulang itu karena pertobatan gitu ya. Ya keliru lah ya, harusnya keliru ya Pak ya, seperti itu ya. Ya, baptisannya cukup sekali, Bu. Nambahi ya Pak. Bertobatnya setiap kali. Lah iya. Saya sharing aja, nambahi sedikit. Boleh ya? Iya, mari Pak. Ya. Jadi kita kan Calvinis ya. Jadi GKI itu mengikuti ajaran Calvin. Nah, di buku Institutio, bukunya Calvin, di sana kan disampaikan bahwa baptisan itu hanya sekali seumur hidup. Bahkan Calvin menegaskan kalau diulang malah dosa gitu. Nah. Itu jelas saya baca itu. Cuma memang Bu, gereja-gereja itu macam-macam aliran, ada yang Lutheran, ada yang apa. Kalau kita kan ngikuti ajarannya Calvin, Calvinis istilahnya itu. Nah makanya orang-orang yang ke Israel itu, yang aliran-aliran lain itu biasanya di Sungai Yordan minta dibaptis lagi. Tapi kalau GKI, kalau saya ikut itu saya ajak, mari kita membicarakan tentang baptisan, tapi tidak untuk dibaptis. Jadi mereka sedang baptisan, kita kumpulin yang GKI untuk ngomongin tentang baptisan, arti baptisan itu sendiri. Jadi gitu Bu. Jadi supaya tidak baptis lagi. Itu. Jadi jangan sampai ke Israel lalu di Sungai Yordan yang lain baptis, Ibu ikut-ikut. Ya tidak boleh gitu. Bagi kita yang GKI, yang Calvinis itu loh. Itu yang saya bisa sharingkan. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Tambahan dari saya tentang baptisan itu kan sebetulnya dalam perjanjian lama disejajarkan dengan sunat. Sunat. Ya, jadi kalau sunat itu cuma satu kali, maka baptis itu ya cukup satu kali. Iya. Oh gitu ya Pak. Perjanjian
Kalau disunat terus nanti habis. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Bagaimana? Mungkin ada masukan barangkali. Ya, kami persilakan kalau ada tambahan lagi. Atau udah cukup jelas tentang baptisan Tuhan Yesus ya, Yohanes. Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan Pak, udah jam 8 kurang 2. Kurang 2 menit. Maksudnya nggak, kalau nggak, jadi untuk pengumuman untuk atau dari Pak Peter mau menyimpulkan dulu sebelum saya menjelaskan dari bidang 2? Nggak usah mungkin Pak. Jadi memang ini sedikit apa ya. Jadi bagian perikop ini kan sebagian kata-kata tentang baptis itu sudah ada di dalam perikop sebelumnya. Yeah. Nah, sehingga sebagian juga sudah muncul di dalam pertanyaan 2 minggu yang lampau. Nah, sehingga mungkin Pak sedikit masukan barangkali kalau ke depan begitu masih mau berlanjut tentang bahasan Injil Matius, coba dipilah yang kira-kira bagian yang kira-kira bisa menyatu, tidak perlu per perikop tapi nyambung ya. Nyambung, ya. 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 Oke Pak, masukannya ini dari Pendeta Timotius Kristanto tadi ngomentari di chat, baptisan kalau diulang-ulang nanti nilai baptisannya jadi tidak bermakna. Jadi itu bisa juga ya. Ya, nilai kepercayaannya, Pak. Ya. Oh iya, Pak. Pak Sujud. Ya. Ada Pak Timotius ya? Ya, ada. Ya, Pak. Ya, bisa tanya. Jadi bisa tanya Pak Timotius apa yang saya sampaikan tadi, Pak. Jadi Pak Timotius ikut waktu saya bawa ke Israel. Mengalami, Pak, pergumulan, Pak. Iya. Jadi yang lain baptisan. Sampai nggak bisa tidur, Pak. Karena dulu Pak Timotius suruh baptis sama bapak mertuanya, Pak. Iya. Waktu di Sungai Yordan gitu suruh baptis gitu ya? Iya. Iya. Tapi karena ada saya dilarang ya. Pengertian bisa menerima. Karena begini, pemahaman di gereja lain itu baptis itu adalah ini sebagian memaknai pertobatan. Jadi kadang saya juga geli sih mendengar pernyataan itu disampaikan ke saya. Jadi mereka memaknai, Nek, kalau kamu berbuat dosa ya kamu supaya dihapus ya baptis lagi loh, kok gitu. Lah, dan itu yang juga makna itu ya juga diterima oleh mertua saya lah, sehingga kan kita sekamar tuh berargumen berdua, sehingga kan iya ya posisi saya juga bingung kan, dipaksa. Untung saya sampai berdoa, itu ada Pak Anton, saya terus sharing, saya tanya gimana Pak ini bantu solusinya, lalu Pak Anton memberikan makna itu gitu loh, bahwa baptisan itu kalau dilakukan secara diulang-ulang berarti nilai baptisan itu maknanya tidak ada, harganya seperti harga murah. Mosok Tuhan Yesus disalib sekali untuk menebus manusia, mosok terus kudu naik lagi disalib berkali-kali lah, lucu gitu loh lah. Dari situ saya punya pengalaman itu, saya sehingga bisa sharing, sehingga mertua saya, oh oke, enggak apa-apa lah. Dari situ oke lah, jadi
memang pemahaman dari saya juga tidak mengargumen ya pemahaman dari gereja mereka, karena tadi setelah seperti disampaikan Pak Anton tadi bahwa memang aliran kita adalah Calvinis gitu loh. Jadi oke lah, memang setiap gereja punya pandangan sendiri-sendiri. Jadi memang pada waktu itu memang Pak Anton betul-betul membantu saya untuk memahami itu sih. Jadi masih saya ingat sampai sekarang. Makasih Pak Anton. Ya, oke. Jadi saya tidak ngomong apa, tapi ada saksinya gitu. Ya. Ya, begitu ya. Udah semakin jelas. Kita belajar katekisasi lagi tentang baptisan. Kalau itu sebagai tanda, maka kalau seperti meterai dicap berulang kali ya meterainya akhirnya jadi nggak jelas ya. Cukup satu kali itu udah legal. Seharusnya seperti itu. Mungkin sedikit tambahan aja Pak. Ya, silakan Pak. Jadi baptisan itu memang sebagai satu anjuran pada waktu itu sebagai satu bentuk pertobatan. Nah, tetapi kalau saat-saat ada keluarga jemaat yang belum dibaptis, lalu sakit, lalu ada kalanya di tengah-tengah kondisi semacam itu terjadi koma. Yang bersangkutan belum dibaptis. Ada keluarga yang pemahamannya tentang iman Kristen tidak terlalu banyak atau tidak terlalu kuat. Mereka resah, ini gimana keluarga saya yang sudah dalam kondisi semacam ini, kalau tidak dibaptis nanti tidak selamat, tidak masuk surga. Ya, saya biasanya kalau pernah punya pengalaman semacam itu, saya biasanya menjawab bahwa baptis sekalipun bisa dilakukan, tetapi tidak memberi jaminan orang itu akan selamat dan masuk surga. Tetapi kalau yang bersangkutan ini selama hidup dia percaya, sekalipun belum dibaptis, kepercayaannya terhadap Yesus itu menjamin dia masuk surga. Jadi baptisan itu tidak memberi jaminan untuk punya karcis masuk surga. Ya, itu tambahan ya Pak Peter tentang baptisan. Iman kepada Kristus itulah yang sebenarnya yang menyelamatkan kita. Ya, untuk 2 minggu lagi itu Senin 10 Agustus itu tentang pencobaan di Padang Gurun, itu akan dipimpin oleh Pak Pendeta Daniel Kagunawan. Dan untuk 2 minggu lagi, akhir Agustus, tanggal 24 Agustus itu oleh Pak Anton itu tentang Yesus tampil di Galilea. Jadi itu untuk umumkan jadi 2 minggu sekali. Nanti kita berharap di sela-sela itu ada topik yang mungkin topik yang agak praktikal yang nanti kita bisa bahas nanti biar bidang 2 mengolah lagi. Jadi di sela-sela itu jadi setiap Senin bisa diblok untuk pembinaan jemaat, teologi jemaat gitu. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Peter yang telah menjadi narasumber dan banyak memberikan materi, dan juga untuk kita semua, ini 24 orang yang hadir, dan nanti biasanya setelah ini masuk ke YouTube Pak, nanti rekamannya, jadi supaya jemaat lain bisa mendengarkan. Untuk penutup, dari Teddy mungkin ada pengumuman lain? Tidak ada Pak. Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada, untuk Teddy yang sudah membantu. Oh ya, sama-sama Pak. Ya, Pak Pendeta Anton sekaligus nutup Pak. Ini mumpung tampil datanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bercakap-cakap tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu semakin memantapkan kami untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih untuk Pak Peter yang Tuhan telah pimpin menjadi sumber pada malam hari ini bagi kami semua, dan biarlah
Pak Peter senantiasa diberkati Tuhan dalam pelayanan dan dalam keluarga. Setiap saudara yang mengikuti PA pada malam hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat GKI Coyudan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demikian juga pelayanannya. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan istirahat kami malam hari ini. Inilah doa kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat Terima kasih Pak Anton. Terima kasih semuanya. Selamat kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Sehat-sehat selalu. Amin. Foto. Ada yang minta foto tuh. Kalau foto dibuka semua. Buka semua videonya. Mau foto nih. Yang kepengen foto. Sudah buka video. Bu Ina, saya nggak buka, nggak siap difoto nih Pak. Oh nggak siap. Yang paling siap kayaknya Bu Fari nih kelihatannya. Sendiri aja. Anji baru nyoper itu Pak Anji. Masa Pak Andi, Bu Andi juga ada. Pak Andi baru nyoper ya. Oh, Bu Robert tadi ada, Bu Robert sudah keluar ya. Iya. Ya. Pak Sri. Udah belum? Ini Oke, saya foto ya. Saya nitip tulisan aja. Ya udah oke. Oke. 1, 2, 3. Selamat malam. Ya, oke. Terima kasih. Ya, selamat malam. 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 Malam.